Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar manajemen. Nama saya Muhammad Nizam Rahmadi Ramadan dengan NIM 200301216. Perkenalkan, nama saya Dinda Yunus Umar dengan NIM 200301215. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmeswari dengan NIM 200301214. Perkenalkan, nama saya Develi Novia dengan NIM 200301255. Perkenalkan, saya Novalia Iman Salsabila dengan NIM 200301226. Perkenalkan, nama saya Karamatul Fareza dengan NIM 200301229. Makna strategi. Strategi merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Definisi strategi. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam pengembangannya, konsep mengenai strategi harus terus memiliki pengembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Definisi manajemen strategi. Beberapa pakar dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategis dengan cara berbeda-beda. Kaychen mendefinisikan manajemen strategis sebagai analisis, keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. Pertama, manajemen strategis dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses berjalan adalah analisis, keputusan, dan tindakan. Manajemen strategis berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis, visi, misi, dan tujuan, serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus menciptakan keputusan strategis. Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama. 1. Industri apa yang digeluti perusahaan? Dan 2. Bagaimana perusahaan harus bersaing di industri tersebut. Terakhir, tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk membuat rencana menjadi kenyataan. Elemen kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit ditiru atau dicari substitusinya sehingga mampu bertahan lama. Keunggulan kompetitif yang bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing, atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif.
Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurang. Model manajemen strategis. Ada 5 proses. Proses pertama yaitu bina visi dan misi. Proses kedua yaitu nilai lingkungan internal dan eksternal. Proses ketiga yaitu objektif dan strategi. Untuk yang objektif yaitu jangka panjang. Untuk yang strategi yaitu penyusunan nilai dan pilih strategi kebijakan. Proses keempat yaitu implementasi strategi, terdiri dari program, anggaran, dan prosedur. Proses yang kelima yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Proses manajemen strategi. Idealnya, proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Berikut 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Yang pertama, tahap formulasi. Membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan sumber daya, serta memotivasi pegawai. Membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan kultur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. 3. Tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Proses manajemen strategis. Idealnya, proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan, eksternal, dan kompetisi. Berikut ini 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis, yakni 1. Tahap formulasi, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi, termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal.